Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar tentang debat atau silat kata itu adalah dosa ya. Ternyata banyak orang tidak mengerti bahwa debat atau silat kata itu dosa, bro. Sehingga orang tidak sadar terus aja melawan firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri dengan berdebat, baik di sekolah, di kampus-kampus ya, di media-media sosial, di internet dan sebagainya. Lalu Jack ini berkata, mana firmannya yang melarang bahwa debat atau silat kata itu dosa, Pak? Ya ini, coba baca ya di 1 Timotius pasal 6 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Nah, perhatikan itu, bro. Orang yang suka debat atau silat kata itu adalah orang yang sok tahu ya. Dalam bahasa Jawanya itu kemelinti ya, alias kayak ya oh gitu ya. Padahal nol besar. Wah itu Jack ini ketawa. Betul ya, cuma gayanya aja pandai ya, Pak, tapi ternyata gobloknya por. Ya, lalu orang yang suka debat atau silat kata itu ternyata punya penyakit, Bu. Punya penyakit. Jack itu berkata, iya ya, Alkitab di atas tadi menulis yaitu bahwa penyakitnya adalah mencari-cari soal atau cari gara-gara atau cari masalah ya, Pak. Betul, bro. Sudah sok tahu atau kemelinti, sok rohani ya, gayanya cok ya, tapi ternyata punya penyakit lagi. Penyakitnya mencari-cari masalah ya. Firman Allah di atas sangat jelas menulis hal itu. Dan debat atau silat kata itu akibatnya adalah apa? Menyebabkan dengki ya, atau benci satu dengan yang lain, cedera ya, luka ya, luka hati maksudnya toh. Fitnah, nah, itu yang satu dengan yang lain saling memfitnah. Lalu curiga ya, saling mencurigai ya, seperti itu. Lalu Jack ini berkata, oh iya, pastilah itulah, karena masing-masing kan mau menang itu, Pak. Jadi saling menciderai ya, saling melukai hati lewat kata-kata yang kasar, sengak pada Jawanya ya, atau enggak enak, maki-makian dan sebagainya, begitu ya, Pak. Itu yang terjadi kalau ada perdebatan. Nah, saya jawab, betul sekali ya. Kalau salah satu sudah terdesak, lalu triknya atau caranya itu adalah menghina langsung ya. Kalau sudah terdesak dalam perdebatan tuh biasanya orang seperti itu tuh langsung menghina ya, atau merendahkan orang, memaki dan memfitnah, begitu, bro. Akhirnya timbul kebencian atau pembunuhan. Ya, lalu Jack ini berkata, oh iya ya, baru tahu saya, Pak, sekarang. Saya pikir selama ini debat atau silat kata itu tidak masalah, Pak. Ternyata debat itu dosa ya. Ya, saya jawab, jelas debat atau silat kata itu dosa, bro. Kenapa? Ya, karena melawan firman Allah ini. Coba baca ya, 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar apa? Jangan mereka bersilat kata. Nah, berarti kan itu ya. Kata jangan ini apa? Larangan ya. Kata jangan adalah bentuk kalimat larangan ya. Jadi karena itu apa? Sama sekali tidak berguna dikatakan ya. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya ya. Jadi debat itu seperti itu ya. Jadi orang yang mendengar itu malah bikin kacau pikirannya, ini yang benar yang mana ya. Karena debat itu kan apa, yang satu begini harus yang lain bilang begitu lah, ini yang mendengar kan jadi bingung kalau yang lemah imannya. Nah, jadi perhatikan itu, debat atau silat kata itu tidak ada gunanya, malah mengacaukan orang yang mendengarnya, ditulis di firman itu. Lalu Jack ini berkata, oh iya, orang yang mendengar jadi pusing lah ya, dan yang imannya masih lemah pastinya bingung lah, jadi kacau pikirannya ya. Karena mendengar yang satu bilang A, yang lain bilang B. Wah, mana yang benar itu ya? Nah, itulah sebabnya stop
debat. Kalau cek ini berkata, oh gitu ya, ya. Tapi kok Tuhan Yesus, Paulus di Alkitab sering debat ya Pak? Saya jawab, itu bukan debat bro, itu tapi ditengkari namanya, bukan debat ya, tapi dimusuhi, ditengkari. Lalu Nicek berkata, oh gitu. Saya pikir itu kok sering terjadi apa perdebatan di Alkitab, itu ternyata itu bukan debat, bukan. Itu waktu Tuhan Yesus dan Paulus memberitakan kebenaran atau firman Allah, lalu ada orang yang tidak bertobat, itu kan tidak terima karena hatinya keras toh, sehingga ia mengadakan perlawanan dengan cara apa? Mendebat ya, mencobai, memfitnah dan sebagainya gitu. Jadi bukan Tuhan Yesus suka debat, bukan. Jadi seperti itu posisinya. Sedangkan Tuhan Yesus pusat dari kasih itu jelas tahu bahwa musuhnya bukan manusia, bukan orang yang hatinya keras itu maksudnya itu, melainkan musuhnya adalah si Piot yang bodoh lingalingo itu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak membalas orang-orang macam itu dengan makian ya, dengan apa fitnah dan sebagainya. No, bukan, tidak pernah Tuhan Yesus apa mengata-ngatakan orang apa namanya kepada orang yang menyakiti Tuhan Yesus dengan kata-kata dimaki Tuhan Yesus balas maki, nggak ada ya. Justru itulah Tuhan Yesus mengajar agar mengasihi sesama manusia, karena dia tahu musuhnya bukan manusia itu, musuhnya adalah iblis, setan. Nah itu. Lalu Jack ini berkata, oh iya betul. Bahkan waktu disiksa dan dibunuh, disalib pun Tuhan Yesus tidak membalas mereka yang keras hati itu ya Pak, tapi malah mendoakan mereka agar diampuni sama Tuhan ya, sama Bapa ya, di surga waktu di atas salib itu ya. Nah betul bro. Nah itu bukti bahwa Tuhan Yesus tahu siapa musuhnya. Andai kata Tuhan Yesus tidak tahu siapa musuhnya, ya udah habis semua tuh orang-orang yang keras hati itu ya. Tuhan Yesus waktu mau ditangkap oleh orang-orang yang keras hati, Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga kanan telinga penangkap itu. Namun apa kata Tuhan Yesus? Baca ini ya bro, Matius 25 ayat 52 sampai 54. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, dengar ini ya, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Maksudnya harus terjadi peristiwa penyaliban, itu maksudnya seperti itu. Nah ini, itu waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus dibela sama Petrus, maksudnya sampai Petrus membunuh pedangnya, memotong telinga Malkus kalau nggak salah namanya itu. Tapi oleh Tuhan Yesus diambil lagi telinganya, lalu Petrus dikatakan suruh menyarungkan pedangnya. Terus dia berkata, apa kamu sangka aku tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat untuk membinasakan orang-orang ini, katanya. Seperti itulah kan singkat cerita. Artinya Tuhan Yesus sanggup aja, tidak usah 12 malaikat disebul aja mungkin, atau ditiup aja mungkin pada mati semua itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tahu musuhnya bukan orang-orang itu, itu kan manusia toh. Musuhnya yang di dalamnya itu, yaitu si Piot itu. Lalu Cek ini berkata, oh iya ya, Tuhan Yesus bisa aja menghabisi orang-orang yang keras hati itu dalam sekejap ya. Namun Tuhan Yesus tidak lakukan itu ya, karena itu harus terjadi, maksudnya begitu ya Pak. Iya, karena Tuhan Yesus tahu siapa musuhnya juga, dan memang hal penyaliban itu kan memang harus dijalani karena sudah dinubuatkan ya oleh firman Tuhan gitu loh. Jadi berkata, oh gitu ya, paham Pak. Jadi Tuhan Yesus, Paulus, Petrus dan sebagainya itu bukan berdebat ya Pak, tapi dimusuhi ya oleh orang-orang yang keras hati itu ya, ketika mereka memberitakan kebenaran ya. Betul bro, sudah jelas Tuhan Yesus, Paulus, Petrus dan sebagainya kan tahu firman bahwa debat itu dosa, jadi nggak mungkin mau debat. Cuma karena ada orang-orang yang keras hati yang tidak terima, lalu mengadakan perlawanan, lalu Tuhan Yesus dan sebagainya ditengkari ya lewat
mendebat, menfitnah, memaki dan sebagainya kayak gitu. Itu paham tidak? Lalu Jack ini berkata, iya paham Pak. Seolah-olah memang jadinya seperti berdebat ya, karena Tuhan Yesus harus memberitakan kebenaran, namun orang-orang yang keras hati itu tidak terima, lalu dilawan dengan kata-kata yang menyalahkan Tuhan Yesus gitu ya Pak. Iya betul, baca aja itu di Alkitab. Seringkali Tuhan Yesus ditengkari oleh orang-orang yang keras hati itu ya, namun Tuhan Yesus tidak mau membalas kejahatan mereka, karena Tuhan Yesus tahu siapa musuhnya, bukan mereka, bukan manusia, tapi roh jahat si Piot itu yang saya bilang. Jack berkata, betul Pak. Kalau tanya jawab boleh nggak Pak? Apa bedanya dengan apa tanya jawab Pak, debat itu? Saya jawab ya, debat menurut kamus bahasa Indonesia itu seperti ini ya, debat ya, pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal ya, dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi yang si A misalnya dia punya pendapat begini, bahwa menurut dia ini, lalu yang B berkata, oh tidak, menurut saya begini begitulah. Itu kan namanya perdebatan, masing-masing punya pendapat. Nah ini sama saja dengan bersilat kata bro. Bersilat kata atau lidah itu artinya beradu argumen, namanya aja bersilat, itu kan artinya bertengkar itu. Silat kan namanya bertengkar, udah paham ya? Nah itu tidak boleh, firman Tuhan sudah melarang itu. Oh, Jacknya berkata, oh iya. Kalau tanya jawab bagaimana Pak? Kalau tanya jawab ya orang bertanya kepada kita, lalu kita menjawab ya. Kalau udah dijawab masih nggak puas misalkan, ya boleh tanya lagi, tapi bukan melawan seperti itu. Artinya dia punya jawaban sendiri lalu dia berkata menurut saya beginilah, itu namanya sudah mengajak debat. Namanya orang bertanya kan dia memang tidak tahu, lalu kita jelaskan ya. Lalu kalau belum jelas boleh tanya lagi, tidak apa-apa, tapi bukan caranya terus berdebat seperti itu. Dia punya pendapat, dia utarakan harusnya begini, itu namanya orang mengajak debat, bukan bertanya. Tahu bedanya ya? Jadi kalau bertanya itu murni atau tulus, dia memang tidak tahu, lalu kita kasih tahu. Nah itu namanya tanya jawab, tidak masalah itu kalau tanya jawab ya. Kalau sudah dikasih tahu terus dia tetap tidak puas, ya tidak apa-apa, tanya lagi sampai puas. Lalu kalau sudah dijawab oleh firman Tuhan tapi masih dilawan, nah itu namanya kurang ajar. Lalu Jack ini berkata, oh gitu ya, kenapa kok kurang ajar Pak? Nah karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri bro, atau Tuhan Yesus sendiri kan. Jadi kalau Tuhan Yesus yang bicara tapi manusia masih nggak terima, nah itu namanya apa kalau tidak kurang ajar? Berani melawan Tuhan toh. Emang dia itu siapa toh? Manusia kok, cacing kok, kemelinti bahasa Jawanya. Berani-beraninya melawan Tuhan Yesus. Coba dipikir. Lalu Jack ini berkata, oh iya betul. Jadi jelas siapapun harus tunduk kepada Tuhan Yesus dong. Jangan jangan sok-sokan begitu, itu kurang ajar sekali. Itu sudah dikasih kita firman tetap nggak mau terima, itu namanya kurang ajar, orang kurang ajar itu. Nah itu sebabnya bila orang sudah dikasih tahu firman tapi ya tetap melawan, ya udah biarin aja, nggak usah diladeni itu, biar Tuhan sendiri yang akan mengajar orang itu. Jelas ya? Jack berkata, oke jelas Pak. Nah sekarang apa tujuan saudara, mau tanya jawab atau mau debat ya? Kalau mau tanya jawab silahkan, tapi kalau mau debat no way. Udah jelas debat atau bersilat kata itu dilarang Tuhan, lah kok masih nekat. Artinya ya saya dulu juga sebelum tahu kebenaran ini ya sukanya berdebat bro, di Facebook ya, di macam-macam media itu dengan macam-macam orang dari berbagai agama ya. Setiap hari itu hampir saya tahu bahwa berdebat dengan mereka, tidak terima saya punya Tuhan dibeginikan dan seterusnya, firmannya yang benar ya, terus seperti itu lah, nggak selesai ya. Sampai saya tahu bahwa debat itu dosa, akhirnya saya bertobat ya, saya stop debat begitu. Nah karena saya mau percaya kepada firman Tuhan. Nah itu saya lakukan itu demi saya percaya kepada firman Tuhan, saya mau bertobat. Nah itu makanya orang yang keras hati itu tidak mau, masalahnya dia tidak mau bertobat, jadinya dia tetap
terus saja melawan firman, walaupun firman berkata dilarang bersilat kata, tetap aja dia nekat. Nah, itu namanya orang keras hati. Jack berkata, oh gitu ya, banyak orang memang seperti itu Pak. Ada juga yang memang belum tahu kebenaran ini ya Pak, seperti Bapak dulu ya, sukanya berdebat karena belum tahu firman ya, bahwa debat itu, silat kata itu dosa, sehingga mereka malah tiap hari kerjanya berdebat Pak. Iya, makanya doakanlah mereka biar bertobat sama seperti saya bro. Jack berkata, oke, terima kasih Pak buat pencerahannya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sejak dari saudara mendengar tayangan ini ya, saya akan lihat bagaimana, apakah masih ada yang suka debat. Kalau masih ada ya artinya orang itu keras hati ya, jadi stop. Daripada orang itu tambah-tambah dosanya, lebih baik sekarang stop. Saya stop kalau ada orang yang mau mengajak berdebat ya. Kalau saya ladenin terus nanti orang itu juga tambah dosa loh. Semakin tidak terima, semakin hatinya merasa disakiti kan, seperti itu. Nah, kalau saya kasih firman terus saja sudah, nanti kita stop debat perbicaraan itu. Saya doakan aja supaya Tuhan sendiri akan berurusan dengan orang itu. Saya gitu bro modelnya menghadapi orang-orang kayak gitu ya. Nggak usah diladenin terus malah kita terpancing, akhirnya kita ikut dosa, begitu ya. Ya, itu saudara-saudara mengenai debat atau silat kata itu dosa. Mulai sekarang saudara harus ingat itu, bahwa debat atau silat kata itu dosa, sehingga saudara harus bertobat, stop dari berdebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.